Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfred Kasilalahi di channel Smarter Beat. Halo semua, kembali lagi di seri kuliah Fisika Dasar 1A. Hari ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, yaitu tentang dinamika. Nah, kita namai topik hari ini dinamika part 2. Adapun outline dari perkuliahan kita ada 3. Yang pertama, gaya gesekan, gaya hambat dan laju terminal, gaya melingkar, dan gaya sentripetal. 3 ini, selanjutnya tujuan pembelajaran kita masih sama seperti sebelumnya, namun kita akan lebih banyak fokus di poin yang kedua. Kita baca sekali lagi ya. Yang pertama, mahasiswa mampu dalam menggunakan konsep dinamika untuk menyelesaikan masalah dinamika sistem benda titik. Yang kedua, mahasiswa mampu dengan tepat dan mampu secara sistematika yang benar dalam menyelesaikan gerak sistem dinamika, misalnya yang melibatkan katron licin, gaya pegas, dan keseimbangan sistem. Oke, kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa dinamika itu merupakan analisa gerak suatu benda yang memperhatikan asal atau penyebab benda tersebut bergerak. Jika pada kinematika benda itu bisa bergerak sendiri, maka kita tidak perlu kenapa benda itu bergerak, cukup hanya dihitung bagaimana perubahan posisi, kecepatan, dan juga perubahan kecepatannya. Oke? Atau yang dinamakan dengan percepatan. Nah, setelah itu kita tidak bahas lagi, cukup sampai di situ. Tapi dalam dinamika, kita harus analisa juga kenapa suatu benda itu bisa bergerak. Nah, ada salah satu gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak atau diam, contohnya gaya gesekan. Yang jelas ini adalah gaya kontak seperti di slide sebelumnya. Kalau di slide sebelumnya kan ini termasuk gaya kontak ya. Nah, kita bisa uraikan lagi. Nah, berdasarkan gaya kontaknya dengan benda lain ada 2 jenis gaya. Yang pertama gaya kontak, yang kedua gaya yang bekerja meskipun ada jarak penyebab gaya. Gaya kontak itu contohnya apa? Gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya normal, gaya pegas, dan gaya hambat udara. Oke? Berarti sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah gaya yang bekerja meskipun ada jarak dengan penyebab gaya. Berarti ada jarak, tidak langsung bersentuhan atau tidak langsung kontak dengan antara benda dan juga objek yang satunya lagi. Oke? Contohnya apa? Gaya gravitasi, gaya kolom, dan gaya magnet. Sebelumnya saya sudah jelaskan perbedaan keduanya ini di video sebelumnya. Tapi saya akan uraikan kembali. Contohnya gaya gravitasi, sebuah buah mangga jatuh dari pohon. Tidak ada jarak, tidak ada sentuhan atau tidak ada kontak sama sekali. Tiba-tiba buah mangganya jatuh dari tangkainya ke bawah. Ada space atau ada jarak, tapi buah mangga jelas-jelas real mengalami gaya oleh gaya gravitasi bumi. Seperti itu. Oke? Yang kedua gaya magnet, kita bisa menggerakkan sebuah benda tanpa harus dia itu kontak gitu. Selanjutnya, gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu merupakan gaya sejajar saat suatu benda berinteraksi dengan permukaannya. Oke. Nah, kemudian arahnya bagaimana? Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Tolong ini diingat bahwa gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya, gaya gesekan itu bisa kita bagi atau klasifikasi dalam 2 jenis. Yang pertama gaya gesekan kinetik dan yang kedua gaya gesekan statistik atau statik. Nah, gaya gesek kinetik ini merupakan suatu benda itu bergerak relatif dengan permukaannya. Berarti dia bergerak. Nah, rumus dari gaya kinetik ini atau biasa dituliskan juga selain F kinetik bisa juga dituliskan FK ya. FK sama dengan mu K dikali N. Di mana mu K itu adalah konstanta kinetisnya, sedangkan N-nya itu adalah gaya normal. Nah, sedangkan saat suatu benda relatif tidak bergerak.
dengan permukaan, maka gaya ini disebut gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini bisa dituliskan dalam formula menjadi Fs lebih kecil atau sama dengan mu s dikali n. Jadi kalau misalnya lebih besar itu bagaimana, Bu? Ya sudah tidak statis lagi karena bendanya sudah relatif akan bergerak. Tapi kalau misalnya masih sama, maka itu masih dalam kategori statis. Oke, sama atau lebih kecil seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat dari kurva gambar berikut, sumbu Y itu adalah magnitude of frictional force atau nilai dari gaya gesek tersebut, sedangkan sumbu X adalah terhadap time atau terhadap waktu. Kita bisa lihat bagaimana besarnya gaya gesek ini, oke? Ini dari 0 sampai ya sesuatu nilainya. Dia naik sampai pada titik tertentu, sudah. Dia akan diam, kemudian dia akan konstan. Oke? Di sini adalah maximum value of fx. Jadi fx itu tidak bisa tidak bisa semakin besar, akan ada nilai maksimumnya. Nah, di mana nilai maksimum itu ketika sudah melewati batasnya dia akan drop atau di sini dibikin breakaway sudah sampai dia konstan. Contohnya itu seperti ini, kalau misalnya mobil itu bisa berjalan di jalan itu karena ada gaya gesek antara ban dan jalan. Bayangkan kalau misalnya mobil bergerak di jalan yang sangat licin, saya yakin bahwa dia tidak akan bisa bergerak sesuai dengan kendali kita. Atau contohnya kita saja yang paling sederhana. Ketika kita berjalan dengan menggunakan suatu alas kaki yang tidak ada bunganya, itu tidak ada bunga alasnya, sepatu itu kan pasti ada bunganya ya, yang membuat ia kasar. Kemudian kita berjalan di tempat yang sangat licin, misalnya es gitu kan, sudah pasti kita akan sangat terpleset, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada gaya gesek, kita bisa mengarahkan atau mengatur supaya kita tidak jatuh. Nah, pada saat ada di masa rentan-rentan, bunganya itu sangat tipis gitu. Jadi seperti tidak licin dan tidak licin. Ketika kalian mau jatuh, kalian bisa tahan gitu. Kalau misalnya kalian bisa tahan, maka itu dia belum mencapai titik maksimal. Tapi ketika kalian tidak bisa tahan lagi, otomatis berarti magnitude of frictional force-nya itu sudah maksimal dan akhirnya kalian akan terpleset. Seperti itu. Nah, ini rumusnya bahwa FK itu selalu lebih kecil daripada FS ya. Makanya FS itu nilainya, kalau misalnya ada soal diketahui FK-nya itu adalah 0,5 misalnya kan, mu K-nya itu 0,5, sedangkan mu S-nya itu adalah 0,9 misalnya. Kita bisa langsung definisikan bahwa memang Fs itu selalu lebih besar daripada mu K. Mu K itu selalu lebih kecil daripada mu S dan dan juga linear dengan FK itu selalu lebih kecil dengan Fs. Oke? Jadi kita simpulkan kembali bahwa memang FK lebih kecil daripada Fs dan mu K lebih kecil daripada mu S. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini gambar yang tadi sebenarnya saya sudah bahas, tapi kita akan sedikit lagi ada yang mau saya terangkan. Yaitu di sini adalah maximum value of Fs, di sini adalah Fk is approximately constant, jadi akan selalu mendekati konstan. Kemudian di sini ada gaya gesekan, oke, di sini Fs sama dengan F. Nah, jika Fs lebih kecil daripada Fs, maka benda diam. Tapi ketika misalnya F sama dengan Fs, ketika gaya eksternal sama dengan gaya gesek, maka benda akan mau bergerak. Sudah? Dan ketika F-nya lebih besar daripada Fs, benda pasti bergerak. Seperti itu. Jadi di mana terjadi Fk, gitu kan? Atau gaya gesek kinetik itu di sini. Di sini gaya gesek kinetik statis. Oke? Oke. Ini adalah latihan 1. Sebuah benda memiliki massa 3 kg. Benda tersebut ditarik oleh sebuah gaya horizontal sebesar 10 Newton. Jika koefisien gaya gesek statis dan kinetis antara benda dan lantai adalah 0,6 sampai 0,4. Nah, di sini kebetulan dikasih tahu, tapi nanti
Jika tidak dikasih tahu jika koefisien gesekan, nah 0,6 dan 0,4 saja, kita sudah bisa langsung definisikan bahwa yang 0,6 itu adalah statis dan yang 0,4 itu adalah yang kinetis. Oke? Apakah benda tersebut akan bergerak? Gitu. Ini nanti akan kita bahas pada video yang lain. Oke? Nanti akan saya buat di deskripsi video ini pembahasan soal-soal ini. Oke? Yang jelas ini soal sangat gampang, tinggal kita masukkan rumus yang tadi F sama dengan mu K dikali N. Oke. Nah, ini juga ada soal yang kedua. Oke? Nah, ini ada latihan yang kedua. Sama juga, tapi ini pada bidang miring. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.